Salah satu kisah cinta yang paling aneh dan tak masuk akal adalah kisah cinta Carl Tanzler. Jika kalian mengatakan kepada Carl Tanzler bahwa cinta akan kekal sampai ajal menyebut, maka dia mungkin tidak akan pernah setuju. Karena cinta menurut dia jauh lebih daripada itu. He fell in love with her, wanted to marry her, to be with Elena for the rest of his life. He wasn't going to allow a little detail like death to get in the way of his desire. Hello guys, welcome back to the office of Satpam Detective. Bersama saya Kang Ben Gunawan yang akan selalu mengupas dan mengulas sebuah kisah dan kasus dengan tegas dan lugas. Elena Milagro de Hoyos adalah wanita cantik keturunan Kuba, Amerika yang menderita penyakit tuberkulosis. Kemudian dia dirawat oleh seorang dokter bernama Carl Tanzler yang juga sangat mengagumi pesonanya. Namun, kekaguman itu lantas berubah menjadi obsesi yang sangat berlebihan. Karena setelah Elena meninggal, Tanzler akan menemaninya tidur di setiap malam di makamnya. Lalu kemudian membongkar makamnya dan memindahkan jasad Elena ke rumahnya dan kemudian menikahinya. Apakah cinta yang dimiliki Tanzler adalah di luar akal sehat? Langsung saja kita cek ke kasusnya. Carl Tanzler atau yang bernama lengkap George Carl Tanzler adalah lelaki yang lahir pada tanggal 8 Februari 1877 di Dresden, Jerman. Ia memulai kehidupannya dengan terus berpindah-pindah negara sebelum akhirnya menetap di Australia sekitar tahun 1914. Saat itu, ia diketahui berkarir sebagai dokter dan insinyur dengan mengaku telah menerima 9 gelar profesi yang berbeda. Terlepas dari kehidupannya yang relatif normal, sebenarnya sosok Carl Tanzler ini adalah lelaki yang jauh dari kata normal. Karena ketika dia berusia 10 tahun, dia mengaku bahwa leluhurnya yang sudah meninggal muncul ke hadapannya dalam sebuah mimpi dan menunjukkan kepadanya wajah seseorang wanita berambut gelap yang sangat cantik yang akan menjadi cinta sejatinya. Dia kembali ke Jerman setelah Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918 untuk tinggal bersama ibunya. Dia kemudian menikah pada tahun 1920 dengan Doris Anna Schaefer dan memiliki 2 orang anak bersama Ayesha Tanzler dan Crystal Tanzler. For your info, Doris Anna Schaefer bukanlah cinta sejati yang dia lihat di dalam mimpinya tadi. Atas desakan ibunya, ia dan segenap keluarga pindah secara permanen dari Rotterdam pada 6 Februari 1926 ke Havana, Kuba. Namun, dia akhirnya malah memutuskan untuk menetap di Zephyrhills, Florida karena saudara perempuannya kebetulan tinggal di sana. Pada tahun 1927, ia mendapatkan pekerjaan di Rumah Sakit Marinir Amerika Serikat di Florida sebagai teknisi radiologi sebelum kemudian pindah ke kota baru dan meninggalkan keluarganya di Zephyrhills. Saat itu, ia mengganti namanya menjadi Carl von Cauzel
mengambil nama marga leluhurnya yang sudah meninggal, Countess Anna Constantia von Kozel. Pada 22 April 1930, Tenzel pada akhirnya bertatap muka dengan wanita impiannya, seorang wanita Kuba Amerika yang berusia 20 tahun. Itu adalah wanita berambut gelap yang sama yang Tenzel pernah impikan dan akan menjadi cinta sejatinya menurut mimpinya. Kala itu, Elena ditemani oleh ibunya datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis. Dan jantung Tenzler pun berdetak kencang saat melihat wanita impiannya itu benar-benar nyata dan parasnya persis seperti dalam mimpinya. Sayangnya, Elena, putri seorang pembuat cerutu lokal, Francisco Pancho Hoyos, telah menikah dengan Luis Meza sejak 8 Februari 1926. Meskipun Luis meninggalkan Elena setelah dia keguguran dan pindah ke Miami, Elena masih menikah secara resmi dengannya. Tentu fakta tersebut tidak menjadi masalah bagi Karl Tenzel sama sekali. Pemeriksaan medis Tenzel terhadap Elena menghasilkan diagnosis tuberkulosis yang pada saat itu merupakan penyakit fatal yang belum ada obatnya. Karl Tenzel tidak siap melihat Elena menyerah pada penyakitnya dan dengan izin keluarganya, dia pun mulai merawatnya sendiri dengan harapan dapat menyembuhkan penyakitnya secara ajaib. Dengan pengetahuannya tentang ilmu kedokteran, Tenzel pun mulai membuat semacam ramuan obat untuk menyembuhkan Elena. Tenzel tidak ragu menghabiskan uangnya ke dalam obat-obatan dan upaya perawatan untuk Elena. Terlepas secara hubungan mereka berdua sebenarnya adalah orang asing. Pada saat itu, ia juga menjadi sembrono dan tidak sopan terhadap otoritas rumah sakit. Dia secara ilegal akan membawa mesin X-ray dan peralatan medis lainnya ke rumah Hoyos untuk perawatan Elena. I know you can still hear me, Elena. I'm here. Rumah tangga Tenzler dengan istri dan anak yang dia tinggal di Sibyl House benar-benar diputus begitu saja. Pokoknya Tenzler menghilang begitu saja dan tidak berhubungan dengan mereka lagi. Seiring waktu, Tenzler juga diketahui terus menghujani Elena dengan hadiah, perhiasan, parfum, dan pakaian mahal sambil menyatakan cinta kepada Elena, yaitu cinta abadinya. Walaupun tidak ada bukti yang pernah ditemukan bahwa Elena membalas perasaannya. Terlepas dari upaya luar biasa yang telah Tenzler lakukan, pada akhirnya Elena tetap menyerah pada komplikasi penyakitnya dan menghembuskan napas terakhirnya pada 25 Oktober 1931. Hati Tenzler hancur luluh lantak berkeping-keping. Tenzler yang mengalami kesedihan yang mendalam bersikeras membayar pemakaman Elena dan dengan izin keluarga Elena pada akhirnya berhasil membangunkan mausoleum di tanah pemakaman Elena. Itu adalah rumah terakhir yang dibangun untuk Elena di pemakaman Key West. Sayang sekali, kala itu keluarga Hoyos tidak menyadari fakta bahwa Tenzler memiliki satu-satunya kunci ke mausoleum dan dia tidak berencana untuk meninggalkan Elena sendiri di dalam tidur abadinya. Elena is just too frail to fight off the tuberculosis. No. Elena. No. Semua akan menjadi semakin aneh dari sini. Karl Tenzel diketahui akan terus mengunjungi pemakaman tanpa terlewat satu malam pun. Di dalam mausoleum, tatkala dia telah berdua dengan mayat Elena, dia akan selalu memulai apelnya dengan menyanyikan lagu Spanyol favoritnya untuk Elena. Dia juga akan mengobrol layaknya kepada kekasihnya sendiri
tidak memperdulikan jikalau mayat itu tidak membalas satupun perkataannya. Semakin hari, terlepas dari kondisi mayat Elena yang semakin membusuk, alih-alih berhenti, rasa cinta Carl Tenzer malah semakin besar. Orang bilang bahwa cinta tidak memandang rupa, dan itulah nampaknya yang dirasakan oleh Carl Tenzer. Nampaknya kecintaan Carl Tenzer kepada Elena akan terus tak terbendung hingga pada akhirnya di bulan April 1933 Tanzler akan membawa tubuh Elena dari Mausoleum ke rumahnya. Oke, mereka sekarang tinggal bersama dan Tanzler bahkan menjadi semakin aneh. Dia bahkan tidak takut untuk mengungkapkan hubungannya dengan Elena kepada orang lain. Terus soal alasan kenapa Tanzler membawa pulang mayat Elena, menurutnya hantu Elena datang kepadanya setiap malam dan memintanya untuk membawanya pergi dari pemakaman itu. Tidak selang waktu lama pasca Elena dibawa pulang dan mereka hidup bersama, Tanzler diketahui menelepon seorang teman dan dengan bersemangat memberitahu bahwa Elena akhirnya setuju dan mau menikah dengannya. Temannya yang mengetahui kematian Elena itu tentu saja mengira Tanzler hanya bercanda. And of course, di sisi lain, Tanzler 1000, 10.000, 100.000% serius akan hal itu. Pada saat itu, tubuh Elena membusuk dengan cepat dan Tanzler sedang berupaya melestarikan tubuhnya. Dia diketahui menghubungkan tulangnya dengan gantungan kawat untuk mempertahankan bingkainya dan mengganti matanya dengan mata kaca. Kemudian dia juga mengisi rongga perutnya dengan kain dan mengganti kulitnya dengan sutra yang dilapisi lilin dan plester. Tidak hanya itu, dia bahkan menutupi kepalanya dengan wig yang dia buat sendiri dari rambut asli. All eternity. As her eyes dried up and disappeared, he replaced them with 2 glasses. Now, I know you don't like this, but it's for your own good. Those beautiful hair. Her family had no idea the ghastly project to which they had donated their dead daughter's hair. Setelah Elena terlihat cantik, Tanzler kemudian mendandaninya dengan gaun putih dan mengadakan upacara pernikahan untuk mereka berdua. Dia tidur dengan tubuh Elena setiap malam dan menari di sekitar rumah dengannya. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka, Tanzler akan secara rutin menyemprot tubuh Elena dengan disinfektan dan parfum untuk menutupi bau busuk yang keluar. Bahkan selayaknya suami yang mencurahkan cinta kepada istrinya, Tanzler tidak jarang membeli pakaian dan perhiasan untuk Elena. Tentu saja lama-kelamaan orang-orang mulai memperhatikan perilaku Tanzler yang mencurigakan. Gosip pun dimulai dari Tanzler yang sering kepergok belanja pakaian wanita dan barang-barang lainnya. Awalnya tentu saja orang mengira kalau dia memang punya pacar simpanan. Namun melihat tidak pernah ada perempuan yang terlihat bersamanya, ada kecurigaan yang tiba-tiba muncul. Hingga pada akhirnya pada suatu hari seorang anak laki-laki lokal yang kebetulan bermain di sekitar rumahnya iseng mengintip dari jendela rumah Tanzler dan melihatnya sedang menari dengan boneka raksasa. Hal itulah yang pada akhirnya membuat tersebarnya kabar bahwa Tanzler mungkin telah menculik tubuh Elena dari kuburan dan membawanya pulang. Suatu saat di bulan Oktober 1940, desas-desus tersebut mencapai saudara perempuan Elena yang kemudian tanpa basa-basi langsung pergi ke kediaman Tanzler untuk memastikan keberadaan cerita itu. Yang dia temukan adalah seperti yang dia harapkan. Dengan kengerian, dia menemukan mayat saudara perempuannya secara bebas digunakan oleh Tanzler sebagai alat untuk main rumah-rumahan. Tanpa menunggu apapun lagi, dia pun langsung memberitahu pihak berwenang dan kemudian menangkap Tanzler
hari itu juga. Tenzler diadili dengan alasan menghancurkan kuburan dan memindahkan mayat tanpa izin dengan sembarangan dan jahat. Perlu dicatat bahwa banyak kontroversi pasca kisah Tenzler ini tersebar, terutama di kalangan wanita. Sebagian merasa jijik dan marah, sedangkan sebagian lagi merasa bahwa itu adalah kisah yang sangat romantis. Pasca ditangkap, Tenzler kembali mengutarakan kalimat yang bahkan lebih gila dari setiap perbuatannya. Orang itu mengatakan bahwa dia telah membangun sebuah pesawat ruang angkasa di mana dia akan membawa tubuh Elena ke luar angkasa agar radiasi tertentu mampu menghidupkannya kembali. Saya sedang tidak bercanda guys, itu memang pernyataan asli dari Tenzler di lapangan. Di sisi lain, pasca sang suami ditangkap, Elena kembali dimakamkan. Kali ini secara diam-diam di kuburan tak bertanda untuk melindunginya dari gangguan lebih lanjut. Sayang, sidang lanjutan kasus ini harus memberikan hasil yang menyatakan bahwa Tenzler dibebaskan karena alasan status pembatasan untuk kejahatan telah jatuh tempo. Pada tahun 1944, Carl Tenzler sempat melakukan permintaan untuk mendapatkan kembali tubuh Elena dengan alasan bahwa dia adalah suami yang sah. Tentu saja permintaan itu ditolak oleh pihak keluarga maupun badan hukum. In the end, Carl Tenzler pun meninggal pada bulan Juni 1952. Dia ditemukan meninggal di rumahnya di umurnya yang ke-75 tahun dan kemungkinan karena penyebab alami kematiannya ini. Tatkala ditemukan di rumahnya, ditemukan juga manekin yang memiliki wajah yang mirip milik Elena. Wajah itu diduga dibuat dari topeng kematian milik Elena, dan topeng kematian adalah topeng cetakan wajah yang dibuat dari gipsum atau silikon berdasarkan dari wajah asli. But when they found his body, he wasn't alone. At least, not the way he looked at it. Directly across from him was Elena. Kisah cinta yang membuat kita bikin merinding dan bahkan geleng-geleng kepala. Pasalnya, kisah cinta Carl Tenzler ini memang berbeda dengan kisah cinta pada umumnya. Bahkan, bisa dibilang sangat aneh dan di luar logika manusia normal. Dan jika kalian sekarang sedang bucin, tolong mencintailah dengan sewajarnya. Tetap kedepankan akal sehat kalian. Saya Beri Gunawan undur diri dan tetap waspada.